Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat kita belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita sampai pada soal nomor 12. Kita akan membahas topik tentang penyataan-penyataan Allah di dalam kitab suci. Diawali dengan sebuah pertanyaan, apakah itu kitab suci? Kitab suci atau kita menyebutnya Alkitab adalah sekumpulan tulisan-tulisan tentang aktivitas, janji-janji, dan perintah-perintah Allah. Ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab suci memberi kesaksian tentang penyataan-penyataan Allah. Meskipun begitu, kitab suci bukanlah merupakan catatan yang lengkap atau mendalam tentang semua perbuatan Allah. Namun Allah melihat bahwa apa yang penting untuk keselamatan manusia telah dan tetap dipertahankan. Saudaraku yang kekasih, kita menyebut kitab suci dengan kata Alkitab atau dalam bahasa Inggris Bible, yang itu berasal dari kata Biblia dalam bahasa Latin yang artinya adalah kitab-kitab atau gulungan-gulungan. Ini artinya kitab suci atau Alkitab itu bukanlah benda yang turun utuh dari langit, tetapi itu adalah kumpulan dari banyak tulisan tentang Allah, yaitu tentang kehendak Allah, perbuatan-perbuatan Allah, janji-janji Allah, dan lain sebagainya, yang itu ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah, yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Alkitab terbentuk dalam rentang waktu yang sangat panjang, lebih dari 1000 tahun untuk Perjanjian Lama dan lebih dari 70 tahun untuk Perjanjian yang baru. Para penulis Alkitab terdiri dari banyak orang yang berasal dari generasi ke generasi. Meskipun begitu, pesan Alkitab jelas dan runtut mengarah kepada satu figur, yaitu Tuhan Yesus. Ini tidak akan pernah terjadi tanpa campur tangan Allah, yaitu Roh Kudus yang mengendalikan, yang menginspirasi semua penulis. Sebagai sebuah ilustrasi begini, dalam sebuah kelas, seorang guru memerintahkan murid-muridnya untuk menulis sebuah naskah tanpa diberi batasan tentang apa topiknya, siapa tokohnya, apa pesan khusus yang harus disampaikan, dan lain sebagainya. Ketika kemudian murid-murid dalam satu kelas itu melaksanakan tugas, dan kemudian naskah-naskah itu disatukan, mungkinkah akan bisa menjadi sebuah kitab yang runtut, yang menyampaikan satu pesan ke arah yang sama, yang di situ dapat menjadi sebuah alur cerita, alur tulisan yang tidak bertentangan satu dengan lain? Tidak mungkin. Saya sendiri membayangkan, mungkin ada penulis yang menulis tentang olahraga, yang lain menulis tentang musik, yang lain lagi menulis tentang teknik, tentang kesehatan, tentang masalah sosial, dan lain sebagainya. Kalau itu disatukan menjadi satu buku, tidak mungkin juga akan memberi kesan atau pesan khusus yang sama. Kitab suci juga demikian. Jika tidak ada Roh Kudus yang menuntun para penulis, yang mereka itu, para penulis itu tidak kenal satu dengan yang lain, yang mereka hidup di zaman yang berbeda-beda, yang mereka dikelilingi budaya yang bermacam-macam, beraneka ragam, tidak akan mungkin mencapai wujudnya seperti yang sekarang, di mana dari Alkitab orang bisa mendapatkan tulisan yang runtut, berkesinambungan, dan menyampaikan pesan yang sama, yang searah, yaitu pada keselamatan, khususnya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Perihal pentingnya orang mempelajari kitab suci, Rasul Paulus menulis demikian, 1 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 16. Tulisan ini ditujukan kepada Timotius, sahabatnya atau muridnya.
Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Secara tegas jelas Rasul Paulus melihat bahwa kitab suci, meskipun pada zaman Rasul Paulus belum ada kitab suci perjanjian baru, tapi tulisan-tulisan itu mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sana disebutkan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Soal nomor 13, siapakah pencipta atau autor atau pengarang kitab suci? Pengarang atau pencipta kitab suci adalah Allah. Sedangkan apa yang ingin Allah nyatakan itu ditulis oleh manusia yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Dalam hal bentuk dan gaya pengungkapannya, kitab-kitab dalam Alkitab membawa tanda dari para penulisnya dan juga membawa persepsi dari dunia mereka serta pengalaman-pengalaman pada zaman mereka. Saudara dan saudariku yang kekasih, di atas disebutkan bahwa para penulis Alkitab itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Kata inspirasi ini jika diterjemahkan artinya adalah mendorong, menghirup. Kalau kemudian dikatakan inspirasi ilahi, itu menandakan bahwa Roh Kudus mendorong manusia untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada manusia. Ini menjelaskan bahwa meskipun Alkitab itu ditulis oleh manusia, tetapi apa yang kemudian termuat dalam tulisan-tulisan itu asalnya adalah dari Allah, yang itu diantarkan oleh Roh Kudus. Manusia hanyalah alat kerja di tangan Allah. Meskipun begitu, Allah membiarkan persepsi penulis tentang dunianya, pengaruh budaya, dan mungkin juga bahasa pada zamannya. Sebagian ada dan ikut serta di sana. Tetapi Allah memastikan bahwa apa yang dibutuhkan manusia untuk memperoleh keselamatan telah tersedia dan tetap ada di dalam Alkitab. Saudara dan saudariku yang kekasih, membaca kitab suci bukan hanya memberi wawasan tentang hidup, tetapi di sana ada petunjuk-petunjuk lengkap tentang keselamatan. Ini pesan penting yang harus tetap diperhatikan oleh setiap orang yang percaya sepanjang zaman agar mereka memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa, amin.